Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuasari, NIM 219-14062, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi tugas proposal PTK saya, di mana yang berjudul meningkatkan sikap tanggung jawab terhadap anak melalui metode proyek. Di mana terdapat daftar isi. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, di mana isinya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Nah, yang pertama, latar belakang. Perlu kita ketahui, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang memiliki peran penting untuk mengembangkan kepribadian anak dan sebagai dasar pencapaian keberhasilan pendidikan yang lebih tinggi. Penelitian ini dilakukan karena perlunya perbaikan dari proses pembelajaran perbaikan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan sikap tanggung jawab anak yang belum terlihat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Yang kedua, rumusan masalah, di mana terdapat dua masalah, yaitu bagaimana meningkatkan sikap tanggung jawab terhadap anak melalui metode proyek, dan yang kedua, apakah metode proyek dapat meningkatkan tanggung jawab pada anak. Yang ketiga, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu saya ingin melihat bagaimana seorang guru meningkatkan sikap tanggung jawab terhadap anak melalui metode proyek. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, yaitu yang pertama sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan tanggung jawab anak usia dini. Yang kedua, memberikan sumbangan ilmiah dan ilmu pendidikan anak usia dini. Yang kedua, secara praktis. Yang pertama, bagi pendidik, bagi guru dapat menambah pengetahuan, menambah keterampilan guru dalam menggunakan metode dan alat pembelajaran yang dapat meningkatkan sikap tanggung jawab anak. Yang kedua, bagi anak. Anak pada kelompok B mendapat pengalaman langsung untuk meningkatkan sikap tanggung jawab melalui metode proyek. Yang kedua, pembelajaran yang menggunakan metode proyek, anak tidak akan jenuh atau bosan, sehingga meningkatkan sikap tanggung jawab anak. Kemudian selanjutnya, definisi istilah. Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah agar terjadi penafsiran yang salah, maka penulis memberikan penjelasan. Yang pertama, tanggung jawab. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Yang kedua, peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana terdapat isi hakikat sikap tanggung jawab, karakteristik anak usia dini, hakikat metode proyek, hipotesis tindakan, dan kerangka pikir. Yang pertama, hakikat sikap tanggung jawab. Pengertian sikap. Menurut beberapa teori, sikap adalah penguatan positif maupun negatif yang diberikan pada diri seseorang yang kemudian memberikan kecenderungan untuk mendekati atau menjauhi terhadap apa yang diinginkan seorang tersebut. Yang kedua, tanggung jawab. Sikap tanggung jawab adalah kesadaran masing-masing manusia dalam melakukan suatu kegiatan yang merupakan tugasnya, dan sikap tanggung jawab yang dimilikinya merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadikan manusia menjadi mandiri dan dapat dipercaya oleh orang lain.
Yang ketiga, cara menanamkan sikap tanggung jawab pada anak. Nah, orang tua bisa membina anak-anak di segala usia untuk memikul tanggung jawab di dalam keluarga. Sebenarnya sejak dini secara alamiah anak mempunyai dorongan untuk bertanggung jawab. Anak-anak suka merapikan permainannya, menempatkan benda sesuai dengan tempatnya, menata buku sekolahnya sendiri. Yang kedua, karakteristik anak usia dini. Yang pertama, anak bersifat egosentris. Anak bersifat egosentris pada masa ini cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya diri sendiri. Yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu. Rasa keingintahuannya sangat bervariasi tergantung dengan apa yang menarik perhatiannya. Yang ketiga, anak adalah makhluk sosial. Anak senang diterima dan berada dengan teman sebayanya. Mereka senang bekerja sama dalam membuat rencana dan menyelesaikan pekerjaannya. Mereka secara bersama saling memberikan semangat dengan sesama temannya. Anak bersifat unik. Anak merupakan individu yang unik di mana masing-masing memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan yang berbeda. Yang ketiga, hakikat metode proyek. Metode proyek merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang menghadapkan anak pada persoalan sehari-hari yang ada dan harus dipecahkan baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah metode proyek dapat meningkatkan sikap tanggung jawab anak. Selanjutnya, kerangka pikir. Metode proyek memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab dengan proyek yang dilakukan dan guru sebagai fasilitator. Metode proyek juga memiliki tahapan pembelajaran tersendiri sehingga proses pembelajaran akan lebih terperinci. Baik, yang terakhir bab 3 yaitu metode penelitian, di mana terdapat isi jenis penelitian, setting dan subjek penelitian, faktor yang diteliti, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir indikator keberhasilan. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, merupakan bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh pendidik sendiri, yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan sebagainya. Yang kedua, setting dan subjek penelitian. Tempat dilaksanakan penelitian yang dilakukan penelitian yaitu TK Persada Indah, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Subjek dalam penelitian ini adalah 7 anak. Kelompok B TK Persada Indah terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Kemudian faktor yang diteliti. Dalam penelitian ini ada faktor yang diteliti oleh peneliti, yaitu yang pertama faktor anak dalam meningkatkan sikap tanggung jawab, kemudian faktor guru dalam meningkatkan sikap tanggung jawab melalui metode proyek. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, perencanaan.
Melakukan observasi terhadap situasi atau tanggung jawab anak sebelum dilakukan tindakan mempersiapkan lembar observasi yang digunakan untuk mengambil data serta melakukan penilaian dan evaluasi, melakukan setting atau penataan ruang kelas yang mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian pelaksanaan dan observasi. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat guru kelas dan dengan peneliti. Pelaksanaan penelitian dilakukan secara fleksibel, yaitu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Selanjutnya, refleksi. Refleksi dilakukan pada setiap akhir siklus untuk mengetahui tanggung jawab anak, apakah kegiatan yang diberikan sudah sesuai harapan atau belum, serta digunakan peneliti dan kolaborator dalam melakukan evaluasi tentang perlu tidaknya melakukan siklus selanjutnya. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung, mencatat dengan alat-alat observasi tentang hal yang akan diamati atau diteliti. Kemudian dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan data tentang proses pembelajaran yang mengembangkan langkah-langkah konkret yang dipraktekkan guru atau peneliti dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengolah dan menginterpretasi data dengan tujuan memperoleh informasi yang sesuai untuk tujuan peneliti. Hasil data observasi tersebut dianalisis dan disesuaikan dengan kriteria yang diterapkan di taman kanak-kanak dengan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, kriteria 75% sampai 100% berkembang sangat baik atau BSB. Yang kedua, kriteria 50% sampai 74,99% berkembang sesuai harapan atau sering disebut BSH. Kemudian yang ketiga, kriteria 25% sampai 49,99% mulai berkembang atau sering disebut MB. Kemudian yang keempat, kriteria 0% sampai 24,99% belum berkembang atau biasa disebut BB. Yang terakhir, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan terpenuhi apabila anak sudah mencapai perkembangan BSB berkembang sangat baik sebanyak 75% dari total jumlah anak yang jumlah anak dalam satu kelas yang diteliti sebanyak 7 anak. Keberhasilan 75% dari 7 anak berarti sebanyak 5 anak atau lebih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.